Shalom kelas 7. Puji Tuhan, pada saat pagi hari ini kita boleh kembali bertemu dalam pelajaran agama Kristen. Bagaimana kabar kalian? Ya, saya harap kita semua dalam keadaan baik, karena yakin dan percaya Tuhan selalu menyertai kalian dimanapun kalian berada. Ya, pada saat ini kita akan mulaikan pelajaran agama Kristen kita. Kita akan membahas mengenai karya penyelamatan Allah melalui dan di dalam Yesus Kristus, ya. Karena penyelamatan hanya ada di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Yuk kita mulai. Di dalam sejarah umat Kristen, Allah selalu menunjukkan perhatian dan kepeduliannya kepada manusia, sekalipun manusia berdosa. Bahkan ketika Adam dan Hawa memakan buah larangan yang sudah Tuhan larang untuk mereka makan, Tuhan tetap mau mengasihi mereka. Buktinya Tuhan mau mencari mereka ketika mereka bersembunyi untuk menghindari Tuhan sendiri. Dan bukti nyata kasih Tuhan itu sangat jelas melalui kasih-Nya, pengorbanannya di atas kayu salib. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib bukan karena kesalahannya, ya dia disalib karena dosa-dosa kita. Ini adalah kasih Allah yang begitu besar dalam kehidupan kita. Kita bisa lihat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Ya, di situ dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus mati untuk memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Ini adalah bukti kasih Allah yang begitu besar bagi dunia. Keselamatan yang Tuhan Yesus berikan itu sudah tercatat di dalam Perjanjian Lama sebelum Tuhan Yesus turun ke dunia. Di dalam Perjanjian Lama sudah dinubuatkan mengenai kelahiran, pelayanan, kematian, bahkan kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi, sebelum Tuhan Yesus datang, segalanya sudah dinubuatkan. Kata nubuat sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu memiliki arti wahyu yang diturunkan kepada nabi untuk disampaikan kepada manusia. Sedangkan kata wahyu sendiri di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu memiliki arti petunjuk dari Allah yang diturunkan hanya kepada para nabi dan rasul, ya. Jadi di dalam Alkitab juga dikatakan bahwa nubuat adalah pesan-pesan dari Allah melalui mimpi ataupun perjumpaan dengan Allah, ya. Jadi nubuat itu bisa diartikan mengenai bagaimana kejadian-kejadian di masa datang itu sudah ditentukan dari sebelumnya. Nubuat dalam Perjanjian Lama ini disampaikan oleh nabi. Nabi dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada seluruh umatnya. Di dalam Perjanjian Lama, nubuat tentang Tuhan Yesus digenapi melalui Perjanjian Baru, ya. Penggenapan nubuat ini adalah bukti dari Tuhan tidak pernah lalai mengenai janji-janjinya. Tuhan selalu menggenapi nubuat atau janji-janjinya melalui para nabinya. Ya, di dalam iman Kristen, Tuhan Yesus adalah sentral dalam iman kita. Ya, kita mau melihat apa saja karya Tuhan Yesus di dalam Alkitab. Yang pertama, Tuhan Yesus adalah Mesias. Kata Mesias memiliki arti yang diurapi, ya. Kita bisa lihat di dalam Yohanes 1 ayat 41. Kata Mesias berasal dari kata Ibrani yaitu Mashiach, berasal dari bahasa Aram yaitu Meshika. Salah satu nabi yang menubuatkan tentang Mesias itu adalah Nabi Mika. Kita bisa lihat di dalam Mika 5 ayat 1. Nabi Mika bernubuat bahwa Mesias akan lahir di Bethlehem Efrata. Lalu selanjutnya, kata Mesias itu memiliki arti juru selamat. Terdapat di dalam Lukas 2 ayat 11. Bunyinya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, peran Mesias dalam kekristenan yaitu sebagai juru selamat yang menyelamatkan segala umat manusia dari penderitaan akibat dosa. Keselamatan hanya bisa kita dapat melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakannya di dalam Yohanes 14 ayat 6. Di situ dikatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi hanya Tuhan Yesuslah yang bisa menjadi sumber keselamatan dalam kehidupan kita.
Kesaksian Alkitab mengenai Tuhan Yesus selanjutnya adalah dikatakan Tuhan Yesus adalah Immanuel di dalam Yesaya 7 ayat 14 yang berbunyi, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Immanuel. Sekali lagi saya bacakan kalimat terakhirnya, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nubuat ini disampaikan oleh Nabi Yesaya dan tergenapi di dalam Perjanjian Baru. Kita lihat di dalam Matius 1 ayat 23 yang berbunyi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi nubuat mengenai Immanuel itu sudah tergenapi. Arti Immanuel adalah jaminan perlindungan kuasa Allah pada saat menghadapi bahaya. Tuhan Yesus satu-satunya manusia suci yang layak menebus kita semua dari dosa. Makanya Tuhan Yesus yang berkorban untuk melunasi semua tuntutan dosa dan membebaskan manusia dari ikatan dosa. Setiap orang setiap kita yang mau percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan di dalam hidup kita akan diselamatkan. Artinya, hidup kekal itu berlaku bagi semua orang yang mau bertobat dan memohon pengampunan dari Kristus. Jadi, mengapa keselamatan hanya melalui dan dalam Yesus Kristus? Karena hanya Tuhan yang sanggup dan mampu melakukan penyelamatan dosa manusia. Dan sekarang kita mau melihat karya keselamatan oleh Yesus Kristus. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya itu memiliki arti hasil pekerjaan, ya. Misalnya seorang seniman itu berhasil menghasilkan karya seni seperti lukisan, patung, dan karya seni lainnya. Sedangkan karya seni lainnya. Kata keselamatan berasal dari kata selamat. Selamat berarti terbebas dari bahaya malapetaka bencana, tidak mendapat gangguan atau kerusakan. Kata keselamatan berarti perihal selamat, kesejahteraan, kebahagiaan. Jadi keselamatan berarti keadaan yang penuh dengan kesejahteraan dan kebahagiaan. Maka karya keselamatan oleh Yesus Kristus memiliki pengertian sebagai segala bentuk ucapan, tindakan, dan karya yang dilakukan Yesus Kristus guna membawa umat manusia hidup dalam kesejahteraan dan kebahagiaan. Kita mau melihat karya Tuhan Yesus selama ada di dunia berkaitan dengan keselamatan. Yang pertama yaitu karya dalam pengajaran, Dalam pengajaran Tuhan Yesus menggunakan metode khotbah dan perumpamaan. Tuhan khotbah menyampaikan firman Tuhan dan menggunakan perumpamaan. Perumpamaan ini bisa juga dikatakan dengan pemberitaan. Khotbah adalah cara yang Tuhan Yesus pakai untuk berkomunikasi dan memberitakan kabar keselamatan bagi dunia. Salah satu yang Tuhan tekankan di dalam setiap pengajarannya yaitu adalah mengenai kasih, Lalu perumpamaan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perumpamaan adalah perbandingan atau ibarat, Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan agar membangkitkan minat dan keinginan tahuan para pendengarnya. Contoh perumpamaan yang Tuhan pakai adalah mengenai kehidupan sehari-hari masyarakat yang mendengar pada saat itu supaya mereka mudah mengerti. Contoh penggunaan perumpamaan yaitu mengenai biji sesawi terdapat dalam Matius 13 ayat 31, Melalui perumpamaan Tuhan Yesus bisa lebih leluasa mengajarkan maksud utama dari apa yang Tuhan ingin sampaikan daripada mengajak para pendengarnya untuk berpikir, Melalui perumpamaan akan menjadi pemahaman yang memperbarui iman apabila diterima dengan hati yang percaya dan haus akan kebenaran. Karya Tuhan Yesus selanjutnya selama ada di dunia adalah yaitu mukjizat. Dalam bahasa Yunani, mukjizat yaitu teras, semoin, atau dunamis. Mukjizat artinya adalah perbuatan yang ajaib dan mengandung kuasa yang dapat dikerjakan menurut hukum alam. Banyak mukjizat yang Tuhan Yesus telah lakukan selama di dunia.
Contohnya menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang penyakit kusta, yang buta, yang lumpuh, dan banyak karya mukjizat lain yang Tuhan sudah lakukan. Karya penyelamatan Tuhan Yesus melalui mukjizat ini tujuannya adalah agar manusia percaya kepada Allah dan memuliakan Allah. Karya Tuhan Yesus selanjutnya selama dia ada di dunia adalah pengorbanan di atas kayu salib. Ini adalah karya terbesar yang Tuhan telah lakukan bagi manusia. Tuhan Yesus mengorbankan dirinya untuk menggantikan manusia yang akan binasa karena semua dosa-dosanya. Pada saat Tuhan Yesus menanggung dosa manusia, Tuhan Yesus juga menanggung hina dan hukuman akibat dosa. Maka Allah berpaling daripadanya karena kekudusan Allah tidak dapat dikompromikan dengan kebajikan dosa. Itulah sebabnya ketika di atas kayu salib Tuhan Yesus berkata, Eli Eli lama sabachthani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib berujung pada kebangkitannya di hari yang ketiga. Tuhan Yesus membayar semua dosa manusia lunas dan kita semua dimenangkan oleh dosa dengan Tuhan mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Keselamatan yang Tuhan sudah berikan itu berlaku bagi semua orang, tetapi hanya orang yang sungguh-sungguh menerima dan mau percayalah yang akan mendapatkan keselamatan. Lalu kita melihat apa sih tujuan penyelamatan dalam Tuhan Yesus Kristus? Ya, sejak manusia jatuh ke dalam dosa di masa Adam dan Hawa, manusia hidup dalam kuasa dosa, ya, sedangkan upah dosa adalah maut. Di dalam Roma 6 ayat 23 di situ dikatakan sebab upah dosa ialah maut. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, setiap orang yang percaya itu telah keluar dari kegelapan menuju kepada terang. Dalam bahasa Yunani yaitu eklesia, ek yang artinya keluar dan kaleo yang artinya memanggil. Ya, seperti yang disampaikan oleh Rasul Petrus di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 yang bunyinya, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sebaiknya respon kita sebagai orang yang sudah dipanggil dari kegelapan menuju terang itu adalah menyampaikan kabar baik ini kepada semua orang. Dengan demikian kita sudah meneladani kehidupan Yesus melalui tindakan yang mengedepankan nilai-nilai mulia, kasih, kebenaran, dan keadilan. Ya, jadi keselamatan yang Tuhan Yesus berikan itu bertujuan mengembalikan manusia ke dalam rencana Allah, yaitu manusia hidup dalam kehendak dan berkat Allah. Allah juga bertujuan untuk menyatakan kasih-Nya yang lebih besar daripada apapun, yaitu kasih Tuhan lebih besar daripada dosa manusia. Dan Tuhan sangat ingin supaya semua umatnya hidup di kekekalan nanti di dalam kerajaan sorga. Materi kita hari ini sudah selesai. Biarlah kiranya apa yang kita pelajarin hari ini boleh menjadi bekal dalam kehidupan setiap anak kelas 7, di mana setiap kita menyadari bahwa kita sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi anak yang diselamatkan. Mari kita responi keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita melalui kehidupan yang mau taat kepada Tuhan, bahkan percaya sungguh-sungguh dan memberitakan firman itu kepada setiap orang.